Masih tentang kemenangan Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Tetapi kali ini saya hanya mau flashback. Ada satu ustaz di Purwakarta yang begitu setengah mati membenci Kang Deddy Mulyadi. Bahkan menurut ustaz ini, dia sudah pernah melaporkan Kang Deddy Mulyadi dengan tuduhan penistaan agama. Artinya apa? Bahwa memang perlawanan Kang Deddy Mulyadi terhadap kadrum PKO ini memang sangat luar biasa. Ternyata itu sejak menjadi wali kota di Purwakarta. Tetapi apa yang terjadi, sahabat? Justru kemudian Kang Deddy Mulyadi menjadikan ini sebagai senjata bagi mereka ya. Dimana dalam kampanye-kampanye Kang Deddy Mulyadi itu memang acap kali memberikan seruan-seruan untuk tidak ada lagi tempat bagi mereka-mereka kaum intoleran di Jawa Barat ketika Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur. Dan itu pun beliau proklamirkan pada saat debat kandidat terakhir. Secara langsung Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa di Jawa Barat ini ada dua kelompok yang selalu melakukan tindakan-tindakan intoleran, yaitu masyarakat urban dan masyarakat imigran. Ya, dua-duanya pendatang. Yang satu kalau kita bicara urban adalah pendatang dari desa masuk kota. Kalau trans berarti dari satu negara masuk ke negara kita. Jadi dari luar ya. Mungkin maksudnya Pak Rizik Syihab ya, karena memang Pak Rizik Syihab itu memiliki pesantren besar di Jawa Barat. Tepatnya di Bogor, yang biasa kita dengar dengan nama Megabendung. Nah, ini ternyata dari jejak digital yang ada, itu sudah pernah viral. Ada ustaz pada saat masa-masa kampanye, ini ustaz lokal ya, tapi penampilannya sudah kayak orang-orang Arab. Artinya orang ini jelas sudah tersusupi ideologi. Itu secara terang-terangan memang melawan Kang Deddy Mulyadi. Menolak pencalonan daripada Deddy Mulyadi menjadi calon gubernur. Nah, entah bagaimana mukanya hari ini ustaz tersebut, tak kalah Deddy Mulyadi yang menang. Dan apa yang terjadi? Masyarakat memberikan reaksi keras, perlawanan terhadap ustaz ini. Artinya apa? Masyarakat pasang badan terhadap Kang Deddy Mulyadi. Ini coba kita lihat dulu videonya. Hasilnya ada beberapa poin dari Mudzakarah Ulama ini. Yang pertama, Mudzakarah Ulama Persatuan Ulama Purwakarta menolak Deddy Mulyadi menjadi calon gubernur dan wakil gubernur di Jawa Barat. Karena kita sebagai ulama Purwakarta telah mengetahui bagaimana sepak terjangnya dia ketika memimpin Purwakarta. Di sana ada kemusyrikan yang dibungkus dengan budaya, kemudian di sana ada penodaan agama yang pernah saya laporkan ke Polda Jabar saat itu. Maka dengan landasan hal seperti ini dan supaya tidak motor ini lebih luas di Jawa Barat, maka kami menolak Deddy Mulyadi untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur di Jawa Barat. Sekarang Bapak Sia, lain Bapak Aing, Bapak Sia menista agama, berbuat kemusyrikan, merendahkan Islam, menginjak-injak agama, berbuat kemusyrikan, Sia kurang ngambek. Begitu wayang disinggung, Sia ngambek, murudul Sia. Begitu si Deddy menghina Islam, menghina agama, berbuat kemusyrikan, saudara, Sia cari cingwai. Apakah agama lebih rendah daripada wayang? Coba saya akan tanya pada Anda Muslim. Kalau Anda betul-betul Anda Muslim, lawan, komen si Deddy. Ya, jangan sampai kita gampang dicuatkan dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, itulah kata Imam Al-Mawardi rahimahullah, orang yang sudah tertutup pintu hatinya ataupun diselimuti dengan hawa nafsunya, maka dirinya akan tertutup daripada yang hak ibadah. Astagfirullahaladzim. Aduh bapak sanes bapak Sia tapi bapak Aing itu pak abdi salah sawios pendukung beratna Pak Deddy Mulyadi ya pak. Salami iya abdi caningal Pak Deddy Mulyadi meninjak-ninjak agama, menistakan agama, membuat kemusyrikan. Tah lamunnya gitu, cobi buktikan ku bapak lamunnya Pak Deddy Mulyadi menistakan agama, menginjak-injak agama, merendahkan agama, terus membuat kemusyrikan. Buktikan Pak, sanes babarawakan wae.
Makana nu saur bapak teh ya, lamun geus kasimbutan ku hawa nafsu, bener oge mau jadi bener Pak. Nah bapak eta nyarios ku nafsu. Nya. Terus bapak teh ngetong hukuman we Pak Deddy Mulyadi atuh Pak. Ae bapak mah meni lebar Pak. Ku cariosan bapak di awal eta aduh. Sareng na video nu akhir bapak eta endingna kumaha? Tah ayeuna bapak kabuktian ku eta bapak sorangan. Nah ujug-ujug ka Pak Deddy Mulyadi nu nonton wayang mah teu sadayana we ngadukung Pak Deddy Mulyadi Pak. Nu nonton wayang mah sadayana oge ngudagna hiburan. Nya terus abi pangjelaskeun kan bapak mah ngartos kana ayat kana hadis. Jalmi anu ngahukuman deui jalmi naon hukumna tina agama. Terus jalmi anu sok mitna sok suudon ka jalma deui komo nu saagama naon hukumna Pak? Jawab Pak. Ngara abi ngarti, ngara abi paham. Nya Pak Deddy Mulyadi meninjak-ninjak agama. Papa tah nu ngerakeun agama. Keraku sama Islam silih cawad. Silih ngadukeun, tong dipecah belah lah, Pak. Da urang teh seakidah, seagama. Ya, tong dume Pak Deddy ngange ikat disebut musyrik. Pedanyenan patung disebut musyrik. Mana buktina patung di Purwakarta aya teh nu make sembah-sembahan gitu. Jadi sekali lagi narasi-narasi agama yang selama ini memang digunakan oleh mereka itu hari ini tidak berguna lagi. Nah, sayangnya masyarakat di beberapa daerah masih saja ada yang mendengar mereka, tapi khusus Jawa Barat dengan DKI Jakarta ya luar biasa lah. Artinya terlepas bahwa ada dukungannya Pak Prabowo, karena kalau kita memflashback di dua tempat ini ya membandingkan ya. Tapi saya tidak dalam situasi membahas itu. Misalnya kan Deddy Mulyadi betul bahwa dia didukung oleh Pak Prabowo karena bagaimanapun juga Deddy Mulyadi ini adalah kader Partai Gerindra. Nah di Jakarta kebalikannya. Justru yang didukung oleh Pak Prabowo juga didukung oleh kadrun PKO. Artinya cilakalah Ridwan Kamil karena dukungannya EPI Petamburan Rizik Syihab. Akhirnya apa? Banyak para loyalisnya Pak Jokowi itu yang kemudian beralih mendukung Pak Pramono Anung. Nah, itu yang terjadi di Jakarta. Artinya siapapun yang didukung oleh EPI dengan begundal-begundalnya ini semua ini tidak akan bisa menang dalam kontestasi politik. Ini sudah menjadi sunnatullah, hukum alam itu. Kenapa? Karena sejak kita lihat bagaimana dulu Prabowo ya, 2 kali nyapres didukung oleh kelompok kanan ini, tidak menang. Nanti mereka meninggalkan Pak Prabowo, pada pilpres yang baru-baru ini baru Pak Prabowo menang. Coba mereka masih melokati Pak Prabowo kalah lagi. Itu bahayanya. Dan situasi yang ada hari ini semakin terjelaskan juga bahwa memang masyarakat sudah pintar. Masyarakat tidak mau lagi dibodohi, dikadali oleh kaum-kaum bersurban. Yang notabene-nya mereka hanya menjual agama untuk kepentingan politik, kepentingan pribadi dan golongannya. Dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah jangan sampai panggung-panggung politik ini kemudian dikuasai oleh mereka. Jadi saya support dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat DKI Jakarta, masyarakat Jawa Barat, di mana mereka dengan cerdas menentukan pilihan. Jadi betul-betul sudah sangat rasional ya. Dan ini juga salah satu bentuk perlawanan yang konkret, bahwa memang mereka sudah tidak gampang lagi dikadali, tidak gampang lagi diglorifikasi cara berpikirnya, tidak gampang lagi digiring-giring oleh mereka kaum berjubah yang soyokianya tempatnya tidak di Indonesia. Kenapa? Karena jelas Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Kebinekaan Tunggal Ika ya mesti kita junjung dengan tinggi-tinggi. Kenapa? Karena memang dari awal bangsa kita ini itu terdiri dari banyak golongan, banyak agama, banyak ras, terdiri dari banyak budaya. Jadi tidak boleh ada narasi-narasi yang sifatnya sara, karena itu sangat membahayakan kebinekaan kita. Saya kira demikian sahabat, selamat buatkan Deddy Mulyadi, dan saya sampai hari ini masih penasaran dengan mukanya Ustaz ini yang pernah menolak
Kan Deddy Mulyadi menjadi calon gubernur di Jawa Barat. Entah apa yang dia lakukan hari ini. Ya, yang terakhir ya, saya berharap kan Deddy Mulyadi kalau terpilih, kalau sudah dilantik, jangan pernah menggelontorkan anggaran-anggaran ke kelompok-kelompok yang ekstrim-ekstrim. Karena jangan sampai kemudian anggaran negara justru dipakai memukul kembali ke pemerintah. Itu sangat berbahaya kan Deddy. Sekira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.